Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ustadz Adi Mulyadi dari Metode Hanif Channel. Baik, teman-teman sekalian, dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yakni kita mempelajari panduan baca kitab gundul. Pada bagian 2 ini kita akan membahas isim ma'rifah dan isim nakiroh. Ya. Isim ma'rifah dan isim nakiroh. Setiap isim yang berdiri sendiri, belum ada amil yang masuk, maka apabila ada alif lamnya di awal isim, di awal penulisan isim itu, harokat akhirnya itu dhammah. Contohnya al-islamu, al-ma'rifatu, ya. Kalau pakai al itu harokat akhirnya tidak boleh tanwin. Nah, kemudian ini yang disebut isim ma'rifah. Jadi tanda isim ma'rifah itu pertama dalam penulisannya menggunakan alif lam dan diakhiri dengan harokat tidak tanwin. Juga isim-isim yang menyebutkan nama. Nah, itu disebut isim alam. Isim alam, isim yang menyebutkan nama orang. Nah, itu juga termasuk isim ma'rifah dengan penyebutan namanya. Selanjutnya, isim nakiroh. Apa itu isim nakiroh? Isim nakiroh itu dalam penulisannya tidak menggunakan alif lam dan harokat akhirnya tanwin. Ya. Jadi perbedaannya tadi, ini masih dalam penulisannya. Penulisan isim ma'rifah, huruf awalnya diawali dengan alif lam, diakhiri tidak dengan harokat tanwin. Kemudian isim nakiroh, penulisannya tidak menggunakan alif lam dan akhir harokatnya adalah menggunakan tanwin. Adapun dari segi makna, isim ma'rifah itu isim yang menunjukkan makna khusus, yaitu menyebutkan nama, itu sudah kekhususan terhadap penyebutan namanya, yang disebut isim alam. Yang kedua, dari segi nama, dia ini langsung menyebutkan orangnya. Orangnya itu yang disebutkan. Adapun isim nakiroh, sifatnya umum. Yang disebutkan biasanya profesi. Ya. Satu contoh. Kita beri contoh, misalkan tobibun. Tobibun itu adalah kalimat isim nakiroh. Dalam penulisannya, sebagaimana tadi saya sampaikan, tidak menggunakan alif lam dan diakhiri tanwin. Nah, dalam terjemahnya, tobibun itu artinya seorang dokter. Seorang dokter, ini yang dimaksud adalah profesi dokter. Ya. Profesi dokter ini memiliki arti yang umum. Karena siapa saja boleh memiliki profesi dokter. Bahkan yang belum menjadi dokter pun bisa berusaha untuk menjadi seorang dokter. Adapun yang ma'rifah, penyebutannya at-tabibu. Tulisannya ada alif lamnya, diakhiri tidak dengan tanwin. Menterjemahnya, at-tabibu artinya adalah seorang dokter itu. Nah, di akhirnya itu menggunakan kata itu. Artinya apa? Artinya bahwa ini menuju kepada orangnya. Orangnya yang menjadi sebagai dokter. Nah, di sini sudah ada kebayang ya perbedaan antara
isim nakiroh dan isim ma'rifah. Baik, apakah teman-teman ada yang mau ditanyakan? Untuk isim nakiroh sudah jelas? Maaf Pak Ustaz. Ya. Apakah contohnya selain tobibun misalnya kitabun, nakirohnya kitabun, ma'rifatnya al-kitabu. Ya, betul sekali, Bu. Pokoknya semua isim bisa dijadikan nakiroh, bisa dibuat ma'rifah, ya. Kecuali isim alam. Kalau isim alam itu memang sudah ma'rifah. Ya, ma'rifah dengan penyebutan namanya. Nah, jadi tidak bisa dibuat nakiroh karena dia sudah menyebutkan namanya gitu ya. Kalau isim yang masih bersifat umum seperti madrasatun. Madrasatun itu isim alam, isim ma'rifah atau isim nakiroh? Nakiroh. Madrasatun nakiroh. Nah, ma'rifahnya bagaimana? Al-madrasatun. Ya, kita coba sekarang sambil memantapkan pemahaman tentang isim nakiroh dan isim ma'rifah juga. Ini adalah merupakan contoh-contoh inti daripada modul yang sedang kita kaji, ya. Itu panduan baca kitab gundul, di mana di dalamnya memiliki soal-soal yang tidak berharokat. Sengaja saya buat modul ini dengan tidak berharokat karena memang kita sedang belajar mengharokati tulisan Arab yang gundul, ya. Tulisan Arab yang gundul tidak berharokat supaya kita nanti terlatih satu kata demi satu kata yang kemudian pada akhirnya tujuan akhir kita adalah bisa membaca kitab gundul. Baik, sekarang di sini ada kalimat alif lam mim sin jim dal. Nah, dibacanya al masjidu, ya. Jadi sekali lagi, isim apabila dia masih sendiri belum kemasukan amil, maka dia wajib marfu, ya. Wajib marfu. Apalagi berarti dia ada di awal kalimat, ya. Dan apabila dia ada di awal kalimat dalam suatu jumlah mufidah, ya. Jumlah kalimat yang sudah berfaedah, kalimat yang sudah panjang, dia ada di awal kalimat, itu pun harus marfu. Karena dia menduduki posisi jabatan, ya. Jabatan untuk isim yang di awal kalimat itu mubtada khobar. Jadi jumlahnya disebut jumlah ismiyah. Ya, sekarang kita coba mulai berlatih. Al masjidu, sini ya. Saya coba tuliskan. Al masjidu. Nah, ini al masjidu tidak pakai tanwin. Kenapa? Karena isim ma'rifah. Kemudian nakirohnya apa nakirohnya? Masjidun. Masjidun. Tidak boleh ada alif lam. Iya, tidak boleh ada alif lam dan harus tanwin. Harokat akhirnya. Masjidun. Ya, begini ya. Asy-syari'atu, ya. Ada alif lam, al-syari'atu dibaca asy-syari'atu. Nakirohnya? Nakirohnya syariatun. Syari'atun. Al-imanu. Nakirohnya? Imanun. Imanun. An-nabiyyu. Nabiyun. Nakirohnya nabiyun. Ya. Al-khalifatu. Khalifatun. Khalifatun. Kalau mudarrisun, nah ma'rifahnya bagaimana? Al-mudarrisun. Iya. Kitabun. Nah, ma'rifahnya bagaimana? Kitabu. Tilmidun. At-tilmidun. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itulah tadi contoh-contoh isim nakiroh dan isim ma'rifah.
Baik, sekarang kita lanjut. Tadi saya sudah jelaskan bahwa setiap isim yang masih sendiri maka dia marfu ya, posisinya marfu. Nah, setelah isim dimasuki amil, isim yang sudah dimasuki amil, nah isim amil yang masuk kepada isim itu biasanya huruf jar ya. Maka isim mengikuti aturan amil tersebut. Nah, jadi apabila amilnya itu adalah huruf jar, contohnya min ya. Min ini adalah huruf jar masuk kepada isim, misalkan isimnya an-nasu ya. Min ditambah an-nasu maksudnya ada kalimat an-nasu ketambahan min, maka dia isimnya ini akan berubah menjadi majrur karena aturan yang dimiliki oleh amil harfu jar adalah menyebabkan isim menjadi majrur. Ya, jadi an-nasu berubah menjadi an-nasi. Ini adalah suatu perubahan i'rab ya. Perubahan i'rab namanya. Perubahan harokat akhir. Jadi dibacanya, coba baca bersama-sama baca. Minan minasi. Jadi cara membacanya an-nasu dimasuki min ya, ketambahan min menjadi minan nasi. Ya. Sekarang al-rasulu ketambahan li jadi rasuli. Jadi li tulisannya begini ya. Rasuli. Sin. Rasuli. Baik, selanjutnya as-suku ketambahan ila jadi ila suki. An-nabiyu ketambahan an. Anin nabi karena kenapa? Karena ada alif lam maka nunnya ini berharokat kasroh. Jadi anin nabi. Al-maktabu ketambahan ala bunyinya jadi al-maktabi. Al-baitu ketambahan fi fil baiti. Rojulun karimun ketambahan rubah menjadi rojulin kalimin ya, rubah rojulin kalimin. Al-qalamu ketambahan bi menjadi bil kolami. Al-qalamu ketambahan ka menjadi al-qalami. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan bisa berlatih dengan contoh-contoh kalimat lain. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, teman-teman semua, semoga dapat mudah mengikuti pelajaran ini dan mudah-mudahan mudah ya, karena kita buat praktisnya. Ada praktisi soal-soalnya. Nah, sekali lagi saya simpulkan bahwa isim apabila dia masih belum kemasukan amil apapun atau belum menduduki posisi apapun, maka dia posisinya jabatannya adalah marfu. Bila isim kemasukan amil harfu jar, maka isim tersebut mengikuti aturan harfu jar yaitu menjadi isim majrur. Dan isim bila menjadi sebagai mudhofun ilaih, dia juga posisinya wajib majrur. Nah, apa itu mudhofun ilaih? Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya pada bagian yang ketiga. Alhamdulillah, pada bagian kedua ini
kita sudah dapat selesaikan pelajaran kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah ridho dengan apa yang telah kita pelajari dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Saya Ustadz Adi Mulyadi, mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Wa iyyakum.